Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-260 sekarang sudah rilis. Jadi seperti biasa, jika manga Black Clover chapter terbarunya rilis, maka saya akan membuat pembahasannya. Di akhir cerita manga Black Clover chapter lalu, kita memang sudah melihat kondisi Dante setelah dia ditebas oleh Asta dengan menggunakan pedang milik Yami, bukan? Dan pada pembahasan yang lalu, karena setelah Asta menebas Dante, manga Black Clover harus berakhir. Jadi saat itu kita masih belum bisa tahu mengenai kondisi pemimpin dari kelompok Dark Triad ini. Dante yang pada chapter lalu telah ditebas oleh Asta dengan menggunakan pedang Yami yang sudah dia selimuti dengan anti sihir, memang diperlihatkan kalau dia masih tidak sadarkan diri. Sedangkan kondisi Asta meskipun dia menang juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya baik. Pasalnya setelah dia bertarung dengan habis-habisan sampai mengorbankan sebagian tubuhnya untuk meminjam kekuatan iblis, setelah pertarungan berakhir, Asta yang sudah kehabisan tenaga bahkan tidak sanggup lagi untuk berdiri sendiri. Tapi untungnya sebelum Asta roboh, dia dibantu oleh kaptennya. Dan saat membantu Asta agar tidak terjatuh inilah Yami juga mengatakan kerja bagus kepada Asta. Tentu saja keberhasilan Asta dan Yami yang telah berhasil mengalahkan Dante ini langsung disambut dengan riang gembira oleh para kesatria sihir Black Bull yang lainnya. Bahkan Finral yang berlari menuju ke tempat Asta dan Yami saking bahagianya sampai menangis. Namun pastinya bukan cuma Finral dan Vanessa saja yang bahagia. Grey yang awalnya selalu cemas dengan Gause juga bisa merasakan bahagia setelah Gause akhirnya sadar. Malahan saking bahagianya, Grey yang awalnya pemalu sampai tidak ragu-ragu memeluk Gause. Meskipun pada akhirnya sifat pemalu Grey kembali lagi dan meminta maaf kepada Gause karena dia tiba-tiba memeluknya. Sebagai kapten kesatria sihir yang juga bisa dibilang paling berpengalaman, meskipun Dante sudah terkapar tidak sadarkan diri, Yami masih tetap waspada. Sebab itu agar lebih aman setelah menyerahkan Asta pada Finral, Yami kembali ke tempat Dante yang sudah tidak sadarkan diri itu dan berencana untuk mengikatnya. Dan saya rasa keputusan Yami yang ingin mengikat Dante ini sangat masuk akal. Karena Dante yang merupakan pemimpin kelompok Dark Triad memanglah orang yang sangat berbahaya. Akan tetapi keputusan Yami yang ingin mengamankan Dante dengan cara mengikatnya itu malah menjadi sebuah bumerang baginya. Alasannya ketika Yami berencana mengikat Dante, tiba-tiba entah dari mana dengan waktu sekejap mata Zenon sudah berada tepat di samping Yami. Dan mengerikannya lagi, Zenon yang menggunakan sihir tulangnya juga bisa langsung melumpuhkan Yami dengan sangat mudah. Karena Yami memang tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali ketika Zenon yang tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya. Jadinya Yami yang pada awalnya sudah terluka cukup parah sehabis menghadapi Dante, setelah dia mendapat serangan dadakan dari Zenon langsung lumpuh dan tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Tentu saja melihat Zenon yang tiba-tiba muncul dan berhasil menangkap sekaligus melumpuhkan Yami membuat semua orang terkejut. Namun yang ditunjukkan paling terkejut adalah Finral. Lantaran Finral selain kaget karena kaptennya sudah tertangkap, dia juga terkejut saat melihat William yang sudah tidak sadarkan diri dibawa oleh Zenon. Masalahnya jika Yami dan William berhasil ditangkap oleh kelompok Dark Triad, maka tujuan mereka yang ingin membuka pintu gerbang antara dunia manusia dengan dunia iblis bisa terlaksana. Soalnya syarat yang dibutuhkan untuk melakukan itu adalah dengan menggunakan sihir kegelapan dan sihir pohon dunia tingkat arkane milik Yami dan William. Dan menariknya, ternyata alasan kenapa Zenon bisa tiba-tiba muncul di tempat itu adalah karena dia bisa merasakan pergerakan mana milik Dante. Oleh sebab itulah Zenon datang untuk menolongnya. Akan tetapi setelah dia berhasil menolong Dante, Zenon malah langsung tertarik dengan tangan Asta. Yang kalau menurut saya itu sangatlah wajar, karena bisa dikatakan sekarang tangan itu memang bukan lagi menjadi milik Asta, melainkan milik sang iblis. Dan setelah melihat tangan iblis itulah tanpa bicara sedikit pun Zenon langsung berusaha membunuh Asta dengan sihir tulangnya. Dan untungnya Finral yang sedang membopong Asta bisa bergerak dengan cepat. Pasalnya sebelum sihir tulang itu berhasil mencapai Asta, Finral terlebih dulu berhasil membengkokkan serangan Zenon dengan menggunakan sihir perpindahan ruang miliknya.
Melihat serangannya berhasil ditahan, entah kenapa tangan Zenon jadi gemetaran. Setelah itu, dia malah mengingat kembali pada Yuno yang sebelumnya sudah ia kalahkan. Dan saat mengingat Yuno itu, Zenon juga mengatakan kalau untung saja dia sudah menghabisi Yuno duluan. Memang benar, saya sendiri masih tidak mengerti kenapa tangan Zenon bisa gemetaran setelah serangannya berhasil ditahan oleh Finral. Tapi kalau menurut saya ada 3 alasan yang mungkin bisa membuat tangan Zenon gemetaran. Pertama, mungkin karena Zenon sudah terlalu lama menggunakan kekuatan iblisnya, yang bisa saja hal itu mempengaruhi tubuh Zenon. Dan yang kedua, mungkin alasan kenapa tangan Zenon gemetar setelah serangannya ditahan oleh Finral adalah karena Zenon merasakan tekanan yang sama seperti saat dia sebelumnya menghadapi Yuno yang sangat marah setelah melihat teman-temannya disakiti. Sedangkan alasan yang ketiga, mungkin setelah berusaha menyerang Asta, sihir Zenon yang merasakan kekuatan iblis pada tangan Asta merasa ketakutan. Ya, tapi karena apa yang saya katakan itu cuma hasil dari pendapat saya pribadi, jadi belum tentu juga hal itu benar. Oleh sebab itu, jika kalian memiliki pendapat mengenai alasan kenapa tangan Zenon gemetar, silahkan tuliskan pendapat kalian itu pada kolom komentar. Zenon memang mengatakan kalau dia ingin menghabisi Asta. Tapi karena sekarang waktunya sudah habis, maka Zenon bertujuan untuk langsung pergi sembari membawa Yami dan Dante bersamanya. Yang tentu saja keinginan Zenon itu mendapat penolakan dari para kesatria sihir Black Bull. Karena tentunya mereka tidak akan mengizinkan kapten mereka dibawa pergi begitu saja. Apalagi mereka juga tahu kalau nyawa Yami bisa dalam bahaya. Oleh sebab itulah untuk dapat menolong Yami, Gauze dan Henry langsung berusaha menyerang Zenon. Namun sayangnya serangan kedua orang ini dapat dengan mudahnya ditangkis oleh sihir tulang Zenon. Selain itu, Finral dan Vanessa yang masih bisa bertarung juga berusaha menyelamatkan Yami dengan menggunakan sihir benang takdir. Akan tetapi usaha mereka berdua juga berhasil digagalkan oleh Zenon. Dan saat itulah melihat kaptennya akan dibawa pergi oleh Zenon, Asta ditunjukkan berkomunikasi lagi dengan iblisnya. Dan sekali lagi Asta memohon kepada sang iblis agar dirinya mau meminjamkan kekuatannya kembali. Namun sayangnya meskipun Asta sudah menawarkan bagian tubuhnya yang lain kepada sang iblis, kali ini permohonan Asta itu harus ditolak. Soalnya menurut sang iblis dengan kondisi tubuh Asta yang sekarang memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pertukaran. Karena memang menurut sang iblis Asta terlalu lemah. Mendengar perkataan sang iblis yang mengatakan kalau dirinya lemah jelas saja membuat Asta sangat terkejut. Akan tetapi kalau menurut saya alasan kenapa Asta terlihat sangat terkejut bukanlah karena dia dibilang lemah. Melainkan adalah lantaran dia tidak akan bisa menyelamatkan Yami jika dirinya tidak bisa lagi meminjam kekuatan dari sang iblis. Jadi karena Asta tidak bisa lagi meminjam kekuatan iblis meskipun dia sudah menawarkan bagian tubuhnya yang akhirnya dia tidak bisa menyelamatkan kaptennya, inilah yang membuat Asta sangat terkejut. Tapi yang mengejutkannya melihat para anggotanya tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari cengkraman Zenon, Yami malah ditunjukkan pasrah. Padahal biasanya Yami adalah orang yang selalu memberi semangat kepada para anggotanya agar mereka bisa melampaui batasan. Namun kalau menurut saya bukan tanpa alasan kenapa Yami terlihat pasrah saat dirinya akan dibawa pergi oleh Zenon. Karena mungkin Yami menunjukkan wajah pasrah seperti itu lantaran dia tidak mau kalau para anggotanya mengorbankan nyawa mereka hanya untuk menolongnya. Jadi dengan menunjukkan wajah seperti itu, Yami memberikan isyarat agar para anggotanya mengikhlaskan dirinya dibawa pergi. Jelas saja melihat kapten mereka dibawa pergi oleh Zenon membuat semua anggota kesatria sihir Black Bull yang ada di sana merasa tak percaya. Dan tentunya mereka semua juga merasa sangat kehilangan. Apalagi bagi Asta yang sebelumnya sempat bertarung mati-matian bersama dengan Yami sampai-sampai kaptennya itu meminjamkan pedangnya. Akan tetapi kejadian di mana Yami akhirnya berhasil ditangkap oleh kelompok Dark Triad ini sebenarnya sesuai dengan pemikiran salah satu teman yang memberikan komentar pada pembahasan yang lalu. Karena teman itu mengatakan kalau saat Yami meminjamkan pedangnya pada Asta, hal itu bisa menjadi sebuah petunjuk soal Yami yang nantinya pasti akan ditangkap. Dan benar saja apa yang dikatakan teman ini pada kolom komentar langsung menjadi sebuah kenyataan pada chapter kali ini. Karena setelah Yami meminjamkan pedangnya pada Asta, dia juga tidak membawa pedang itu saat tertangkap oleh Zenon.
yang artinya katana itu untuk sementara akan terus dipegang oleh Asta, karena memang cuma Asta lah anggota kesatria sihir Black Bull yang bertarung menggunakan pedang. Memang benar sekarang Yami sudah tertangkap, namun untuk sementara meskipun Yami sudah tertangkap bukan berarti Yami akan langsung dihabisi. Soalnya untuk dapat membuka pintu gerbang antara dunia iblis dan dunia manusia memang harus menggunakan kekuatan milik Yami. Dan Dante sendiri juga mengatakan kalau dia tidak akan membunuh Yami meskipun dirinya harus memotong kaki Yami saat mereka baru bertarung. Yang itu berarti jika Asta dan yang lainnya bisa dengan cepat menuju ke kerajaan Spade, maka ada kemungkinan besar nyawa Yami dan William bisa terselamatkan. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga Black Clover chapter ke-260 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.